Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herzan Maulana dengan NIM 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji perbandingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji perbandingan. Yang pertama-tama, uji perbandingan itu terbagi menjadi dua, yaitu kalau uji perbandingan itu terbagi menjadi dua. Kalau uji perbandingan itu dua kelompok, maka kita akan menggunakan uji T. Atau numerik dan kategorik itu menggunakan independent simple t-test. Kalau numerik dan numerik itu menggunakan pair t-test. Dan jika kalau lebih dari dua kelompok, maka kita akan menggunakan ANOVA. Lalu kita copy dari sini untuk kita pindahkan ke IBM SPSS-nya. Sebentar. Lalu kita pindahkan ke IBM SPSS-nya. Nah, di sini kita paste variable, kita paste variable information. Oh, salah cuy. Nah, kita copy ini, kita Ctrl A saja. Sama, kita Ctrl A, eh, lalu kita Ctrl C. Lalu kita copy ini, copy kita pindah ke IBM. Oh, terjadi kesalahan, guys. Sabar-sabar, kita ulang. Nah, pertama kita copy ini dari sini dulu, guys. Copy, kita pindahkan ke IBM. Sini, paste with the names. Nah, sini sudah muncul semua data-data kita yang sudah kita apakan. Analisis pertama yang kita lakukan adalah analisis means. Gunanya adalah untuk mengetahui berapa rata-rata perbedaan rasa, jenis kelamin, dan perempuan. Jadi jenis kelamin ini merupakan suatu kategorik, maka pada variable view-nya, maka di variable view ini kita beri di jenis kelamin itu, maka maka di jenis kelamin ini kita ubah menjadi untuk satu
untuk laki-laki, add, dan 2 untuk perempuan. Add. Salah. 2 untuk perempuan. Perempuan. Oh, kita oke kan. Nah, setelah itu, setelah kita ubah tadi laki-laki menjadi 1 dan 2 menjadi perempuan, lalu kita pergi ke data view lagi, lalu kita pergi ke analyze karena kita sudah mengubah menjadi kategori. Pergi ke analyze, lalu pergi compare means, means. Nah, rasa ini kita pindahkan ke sini dan jenis kelamin pindahkan ke sini. Lalu kita oke kan. Nah, inilah hasil dari rasa dan laki-laki yang kita mencari rata-rata nilai rata-rata tersebut. Di sini kita lihat laki-laki itu 40,857 sedangkan perempuan 4,4000. Nah, setelah kita melihat hasil dari ini, lalu kita pergi ke data view lagi untuk mencari tentang sedangkan tadi kan kategorik dan sekarang rasa itu adalah numerik, maka kita akan mencari itu tersebut dengan menggunakan simple t-test. Nah, guna dari simple t-test itu adalah untuk mencari perbedaan tentang jenis kelamin dan rasa. Caranya itu pergi ke analyze, kita pergi ke conformance, pergi ke independent simple t-test, lalu kita pindahkan rasa rasa ke sini dan jenis kelamin di sini. Lalu kita define groups. Lalu kita define groups. Kita sini letak 1 untuk perempuan, 2 untuk 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Lalu kita continue, lalu kita oke kan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari independent simple test kita tersebut. Nah, inilah hasil dari independent simple test kita itu untuk mencari bedanya itu di signifikannya. Di sini signifikannya itu 0,539. Berarti perbedaan antara rasa dan jenis kelamin itulah tidak ada karena sama saja. Soalnya besar dari 00 lebih besar dari 0,5, yaitu sedangkan di laki-laki itu di 4 0,87 sedangkan perempuan 4400. Nah, ketika sudah kita tahu hasil independensitas, kita kembali ke Excel untuk menguji data berikutnya. Yaitu tadi kita sudah menguji tentang independen t-test atau t-test. Tadi kita uji dengan t-t per pasangan. Di sini kita akan mencari perbedaan tentang dari nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sesudah belajar. Sama seperti tadi, kita Ctrl C atau blok, atau kita copy, dan kita kembali kepada IBM SPSS kita. Lalu di sini kita akan ke file, new, kita buat new data. Nah, lalu kita copy lagi buat paste with variable names. Nah, ketika kita sudah selesai memindahkan data baru ke IBM kita, pasalnya kita akan mencari perbedaan data tentang nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sesudah belajar.
Di sini nilai statistik sebelum belajar dan sesama sesudah belajar itu sama-sama numerik. Jadi kita akan melihat tentang dan analyze terlebih dahulu. Kita ke analyze, ke confirmance lagi, maka kita akan menggunakan uji fair simple t-test. Lalu kita pindahkan nilai statistik sebelum belajar di kolom pertama dan nilai statistik sesudah belajar di kolom kedua. Lalu kita okekan. Nah, di sini kita sudah dapat hasil dari fair simple t-test kita tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan. Nah, bisa kita lihat perbedaan di sini yaitu tentang per simple test itu tersebut kita lihat di signifikannya di sini. Jadi ketika hasil dari nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sudah belajar itu jika lebih kecil dari 0,5 0,5 maka itu ada perbedaan. Jika lebih besar dari 0,5 berarti itu tidak ada perbedaan. Nah, kita lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu hasil dari per simple test itu, maka kita akan pergi ke Excel untuk menampil data baru kita tersebut. Nah, di sini kita akan menguji ANOVA baru. Kalau di T-test dan T perpasangan tadi itu kan sesama-sama dua kelompok. Nah, di ANOVA baru ini kita sudah melebihi dua kelompok. Maka itu akan berpengaruh ke analisis kita. Maka kita akan menggunakan analisis baru, yaitu ANOVA. Sama seperti tadi, kita blok dari sini, kita copy, lalu kita pindahkan ke IBM SPSS kita lagi. Lalu kita klik file, new, dan new data kita lagi. Dan lalu kita copy, paste with table names. Nah, ketika sudah kita pindahkan nil data ANOVA tadi ke IBM SPSS kita, kita pindah ke variable view dulu untuk mengubah e-commerce ini menjadi. Nah, kita akan mengubah e-commerce itu menjadi satu untuk Shopee. Kita add dua untuk Tokopedia. Kita add tiga untuk Bukalapak. Kita add empat, empat untuk Lazada. Sorry, empat untuk Lazada. Kita add dan lima untuk Blibli. Blibli. Lalu kita tekan. Nah, ketika kita sudah mengubah menjadi e-commerce menjadi satu seperti Shopee, lalu kita pergi ke data view. Nah, kita klik di sini analyze, lalu kita pilih components lagi, lalu kita buat on way ANOVA. Di sini untuk sepatu, baju, sepatu, sendal, tas, celana, kita pilih di depan list, sedangkan e-commerce kita pilih ke faktor. Nah, ketika kita sudah memisahkan baju, sepatu, sendal, tas, dan celana di dependent list dan e-commerce di faktor. Lalu kita pergi ke option, kita centangkan ini, lalu homogeneity, lalu kita continue, lalu kita ke
pause, dan LSD-nya kita nyalakan, lalu kita oke kan. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil data yang kita cari tadi. Nah, biasanya yang dilihat di sini tentang deskriptif dari hasil ANOVA kita tadi. Di sini bisa kita lihat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu lebih besar pembelian di Shopee seperti baju, sepatu, sendal, tas, dan celana. Jadi bisa kita uji bahwa orang lebih banyak memilih belanja di Shopee daripada di e-commerce lain. Lanjut ke tes homogeneity of parents kita ini. Nah, untuk tes home of homogeneity itu kita pergi ke pos LCD ini, maka kita lihat baju Shopee di signifikan. Nah, CD kita dapat 0,699. Jika hasil dari 0,5 itu lebih rendah, maka hasil perbandingan itu tidak ada. Baiklah, sekian hasil dari tes saya untuk uji perbedaan tentang t-test, simple t-test, dan ANOVA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.